Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilik Murni Islamiyah. Nomor induk mahasiswa 425001883. Mahasiswa program pendidikan profesi LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, batch 4 tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari UKIN. Praktik ini dilaksanakan di SMP Negeri 47 Jakarta pada kelas 73 dengan mapel Pendidikan Agama Islam. Adapun materi pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Demikian perkenalan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa kita mulai? Bisa. Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Istirahatnya sudah? Sudah makan? Sudah. Masih ada yang belum makan? Belum 2 kali apa 3 kali? Baik, alhamdulillah hari ini kita berada di jam PAI. Untuk itu, sebelum kita mulai, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan tadarus Quran surat Ad-Duha. Sudah hafal semuanya? Oke. Sama-sama ya. Sama-sama. Kita mulai dari ta'awud. Alhamdulillah, Bu Lilik akan absen terlebih dahulu. Abrisam Afkar, Adika Ahmad, Ilmi Abian. Baik, ada beberapa siswa yang tidak masuk. Sakit ya? Kita doakan semoga Allah sembuhkan dan segera bisa. Oke, hari ini sebelum memulai pelajaran, Bu Lilik akan coba untuk membahas yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita sebelumnya bahas tentang apa? Asmaul Husna. Tapi baru pengertiannya aja. Masih ada yang ingat apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Sudah hafal ya? Sudah semuanya. Alhamdulillah. Nah, dari gambar ini coba kita perhatikan. Ada gambar buku. Kemudian di atasnya itu ada beragam sekali hal-hal yang bisa kita artikan nih. Ya, Bu. Coba dari sini, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Yang bisa tunjuk tangan. Oke, Fatia. Ya, jadi yang aku pikirkan ketika melihat gambar ini kan itu kayak keluar banyak hal gitu ya. Nah, jadi aku simpulkan kalau misalkan dengan buku, kita tuh bisa menjelajahi dunia, kita bisa mengetahui segala hal yang ada di dunia cuma dengan membaca buku. Jadi, buku itu ibaratnya jendela dunia lah. Itu yang aku pikirin. Oke, tepuk tangan untuk Fatia. Dari gambar ini, yuk kita lihat sebenarnya artinya apa sih? Oke, artinya adalah dunia ini terlalu luas untuk dijelajahi hanya dengan kaki. Namun, cukup kecil untuk digenggam melalui lembaran buku. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya dengan membaca buku, kita bisa memperoleh hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu. Kalau kalian ingin berkeliling dunia dengan kaki, akan membutuhkan waktu yang amat sangat lama. Tapi dengan buku, tanpa kesana kita tahu makna dari sebuah sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu. Gitu. Mengerti? Akan menjabarkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami sifat, makna, nama-nama Allah yang berkaitan dengan Asma al-Husna atau biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Kemudian apa saja Bu yang kita akan bahas? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ini sebelumnya kita sudah bahas. Terus kemudian
kita hari ini akan melakukan apa? Nih, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Buka buku paket kalian, ada di halaman berapa ya? Ada yang bisa buka? Halaman 30. Di halaman 30. Oke, di situ sama gambarnya dengan yang Bu Lilik sajikan di depan. Nah, ini adalah bahasan yang kita akan bahas. Yang pertama, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, di sini apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah memahami pengertiannya, yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu. Terus kemudian memahami makna dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Terus kemudian yang terakhir adalah mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifatnya. Sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya ada pantun. Ada yang mau baca pantun? Saya Bu, Oke, Ilham, silakan dibaca. menuntut ilmu di sekolah. Kamera pakai bedak. Berdoalah kepada Allah karena Allah Maha berkehendak. Oke, Bu Lilik di sini punya pertanyaan nih. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu nama-nama baik Allah yang kalian ketahui dan artinya? Terus kemudian siapa yang paham tentang rukun iman? Ya Bu, Oke, Agila. Ar-Rahman Maha Pengasih. Apa? Ar-Rahman? Maha Pengasih. Ar-Rahman Maha Pengasih. Betul nggak? Ar-Rahman Maha Pengasih. Yang kedua, siapa yang paham tentang rukun iman? Ya Bu. Oke, Helmi, coba. Apa itu rukun iman? Ada berapa rukun iman? Ayo. Ada berapa, Helmi? Rukun iman ada 6 Bu. Ada 6. Betul apa salah? Betul. Betul. Rukun iman ada 6. Oke. Ini adalah fondasi kita untuk percaya bahwa Allah itu ada. Iman yang artinya adalah mempercayai. Yakini sepenuh Hati. terus Ucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. oke. Terus kemudian ada berapa rukun iman? Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Malaikat. iman kepada Allah. yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul. terus yang kelima dan yang terakhir iman nggak sama Allah? Iman. Masih suka bertanya nggak Allah itu seperti apa ya? Masih. Masih. Tapi tugas kita hanyalah untuk mempercayai. Semakin iman, kita semakin yakin bahwa Allah itu ada di dalam hati. Kalian bisa baca di buku paket masing-masing. Silakan dibuka halaman berapa? Ayo yang sudah buka. 31. Baca di halaman 31 yang ada judulnya Aku Dekat, Engkau Dekat. Oke. Ada di situ, Ibu kasih waktu selama 5 menit dari sekarang. Baik, sudah baca semua? Sudah. Oke, sekarang tugasnya adalah di aktivitas 2.2. Setelah membaca uraian materi bertafakur di atas, tentu muncul pertanyaan dalam benak kalian. Silakan tulis 3 pertanyaan sebagaimana pada tabel berikut, kemudian serahkan pertanyaan tersebut pada teman di samping kalian dan dijawab. Oke, coba lihat di situ ada tabelnya nggak? Ada. Oke, silakan ditulis. Ada berapa pertanyaan tadi? 3. Oke, silakan. Sekarang waktunya diskusi kelompok. Silakan kalian berkelompok berapa tadi? 4. Oke. Dengan pembahasan yang tadi Bu Lilik sudah berikan. Masing-masing sudah? Kelompok 1 tunjuk tangan. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Sebelah sini kelompok 4. Oke, alhamdulillah. Kita berdiskusi kurang lebih selama 15 menit. Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Oke, diskusi dimulai. Kelompok 4, ya. Perilaku visioner memiliki pemandangan ke depan, cerminan dari Al-Basir. Jadi kamu cari, gimana tuh perilaku visioner itu yang seperti apa? Gitu. Yang memiliki pandangan jauh ke depan, atau kalau orang itu punya perencanaan yang matang gitu. Boleh, silahkan didiskusikan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3, coba lihat. Nomor 3, itu apa? Perilaku percaya diri. Menjadi pendengar yang baik. Cerminan dari Al-Alim dan As-Sami. Oke, sekarang kalian cari perilaku percaya diri yang seperti apa? Yang menjadi pendengar baik itu seperti apa? Cerminan dari Al-Alim dan As-Sami. Nanti maju satu-satu, oke? Satu. Jangan satu-satu. Satu kelompok perwakilan 3 orang aja. Jadi jangan semuanya maju. Boleh, silakan. Sudah ketemu belum? Sudah? Kelompok 2 ya. Perilaku teliti dan tekun. Cerminan dari Al-Khabir. Nanti bertiga ya.
Oke, ini kelompok satu. Kelompok satu adalah mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah. Udah siap? Nanti 3 orang ya. Udah selesai? Sudah. Untuk itu, silakan perwakilan kelompok 3 orang maju ke depan untuk presentasi. Siap? Siap. Kita mulai dari kelompok satu. Kelompok siapa tadi? Oke, yang akan maju siapa? Maju. Yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah. Meneladani nama dan sifat Allah, memiliki nama dan sifat yang mencerminkan kebaikan sempurna. Manusia dianjurkan meneladani dalam kehidupan sosial, akhlak, dan ibadah. Misalnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bersikap penyayang, peduli, dan suka menolong sesama. Al-Adil, Maha Adil, berlaku adil, tidak curang, dan tidak menzalimi orang lain. Al-Amin, Maha Terpercaya, yaitu jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Al-Ghafar, Maha Pengampun, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Al-Alim, Maha Mengetahui, gemar menuntut ilmu, dan menggunakan untuk kebaikan. nah terus yang kedua ada mewujudkan kebaikan dalam kehidupan. Kebaikan hidup dapat diwujudkan dengan berakhlak mulia dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia atau hablum minannas, dan dengan Allah hablum minallah. Berbuat baik tanpa pamrih dan ikhlas karena Allah. Yang ketiga ada tujuan utama. Tujuan utamanya dengan meladani nama dan sifat Allah. Manusia dapat menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis, dan juga meraih kebahagiaan di dunia. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan perilaku teliti dan tekun cerminan dari sifat Allah Al-Kabir. Perilaku teliti dan tekun adalah cerminan dari sifat Allah Al-Kabir, Maha Mengetahui dan Maha Teliti, yang diwujudkan dengan mengerjakan segala sesuatu secara cermat, mendalam, dan penuh kesungguhan. Seperti teliti dalam ibadah, belajar giat, bekerja dengan sesama, dan hati-hati dalam berucap maupun bertindak. Karena sadar Allah selalu mengetahui setiap detailnya. Contoh perilaku teliti dan tekun sebagai cerminan Al-Kabir dalam ibadah. Mengerjakan sholat dengan khusyuk, memperhatikan bacaan dan gerakan agar sesuai tuntunan, serta menjaga keikhlasan ibadah karena Allah tahu isi hati dalam belajar atau pekerjaan. Belajar dengan tekun, teliti saat mengerjakan tugas atau ujian, memastikan pekerjaan selesai dengan sempurna dan tidak ada yang terlewat. 2. Dalam belajar atau pekerjaan. Belajar dengan tekun, teliti saat mengerjakan tugas atau ujian, memastikan pekerjaan selesai dengan sempurna dan tidak ada yang terlewat. Dalam kehidupan sosial, hati-hati dalam berbicara, menjaga lisan agar tidak menimbulkan salah paham, serta teliti dalam memberi bantuan agar tepat sasaran. Mengapa ini cerminan Al-Kabir? Al-Kabir artinya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu secara terperinci, termasuk hal yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran manusia. Hubungan. Ketika kita teliti dan tekun, kita meneladani kesempurnaan, pengetahuan, dan kewaspadaan Allah. Kita menjadi sadar bahwa segala tindakan dan niat kita diketahui Allah, sehingga mendorong kita untuk berbuat yang terbaik dan benar, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah, ayat 9. Contoh perilaku percaya diri cerminan Al-Alim, Maha Mengetahui dan mendengar yang baik. Cerminan Asami, Maha Mendengar, meliputi rajin menuntut ilmu, berani mendapat jujur, serta tekun mendengar nasihat dan hal baik tanpa berpotong bicara. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun tersembunyi, yang sudah, sedang maupun yang belum terjadi. Perilaku ini ditunjukkan dengan yakin dalam bertindak karena berilmu, tidak takut menyuarakan kebenaran, rajin belajar, serta mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan tanpa rasa takut akan kekurangan. 1. Percaya diri, cerminan Al-Alim Maha Mengetahui, gemar menuntut ilmu, berani jujur, tidak sombong, mandiri dan tegas. 2. Pendengar yang baik, cerminan Asami Maha mendengar hal baik, menghindari gunjingan, mendengarkan Al-Quran, berhati-hati dalam bicara. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Asmaul Husna Al-Bashir.
Al-Bashir adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, kecuali maupun besar. Meneladani sifat Al-Bashir berarti mengembangkan perilaku visioner, melihat melampaui apa yang tampak di permukaan, bijaksana dan teliti dalam mengambil keputusan. Contoh nyata perilaku meneladani Al-Bashir. 1. Menjaga pandangan dan perilaku. Menyadari bahwa Allah selalu melihat. Seseorang akan menjaga diri dari perilaku negatif seperti tidak bertaubat, curang saat ujian, atau tidak mengambil hak orang lain, meskipun tidak ada orang yang mengawasi. 2. Teliti dan bijaksana. Tidak mudah terpercaya pada informasi palsu, hoax, dan selalu membuktikan kebenaran, tabayun, sebelum bertindak. 3. Mengamati ciptaan Allah, menggunakan indera penglihatan untuk merenungi kebesaran ciptaan Allah, tanda-tanda alam, dan memahami situasi sosial untuk melakukan perbaikan. 4. Melihat kebutuhan sesama, peka terhadap kondisi lingkungan, seperti membantu orang yang membutuhkan bantuan karena mengamati situasi di sekitarnya. Bagaimana perilaku visioner terwujud? Implementasi Al-Bashir. Perilaku visioner yang berakar dari Al-Bashir melibatkan kemampuan melihat ke depan dan melihat secara mendalam, berpikir jangka panjang, melihat masa depan. Seorang pemimpin atau pelajar yang visioner mempertimbangkan dampak jangka panjang dari sebuah keputusan saat ini, misalnya menabung, berinvestasi, atau belajar giat untuk masa depan, bukan hanya kepuasan sesaat. Analisis mendalam, melihat akar masalah, tidak hanya melihat gejala, simptom, tetapi mencari akar masalah, root cause, untuk menemukan solusi yang tepat. Ada juga ketelitian dan kehati-hatian, atau bahasa lainnya visioner dalam bertindak. Sebelum memutuskan, ia akan melihat dari berbagai sudut pandang untuk menghindari kerugian. Contoh konkret dalam kehidupan. Salah satu ada contoh di sekolah atau kerja. Seorang pelajar atau karyawan yang melihat potensi masalah dalam proyek dan menyelesaikannya lebih awal daripada menunggu masalah tersebut membesar. Yang kedua ada contoh di lingkungan. Seseorang yang melihat potensi bencana seperti sampah menumpuk di selokan dan berinisiatif mengajak warga membersihkannya sebelum banjir datang. Singkatnya, perilaku visioner dari Al-Bashir adalah kombinasi antara iman, merasa diawasi, dan kecerdasan, melihat secara mendalam atau bijaksana. Sekian dari kelompok 4. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika tidak ada kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah diskusi, 4 kelompok sudah maju semua? Sudah, alhamdulillah. Baik, Bu Lilik akan kasih beberapa penguatan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Yang pertama adalah belum. Nah, kita tahu bahwasanya Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik. Allah Subhanahu wa taala ada berapa? 99. Nah, nama-nama tersebut menjadi salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tentang sifatnya, tentang Asmaul Husna, terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sunnah itu apa? Hadis, betul. Sunnah adalah hadis. Kemudian tadi pembahasan kita yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya mengetahui semua kejadian yang lampau atau yang akan datang. Ada nggak di antara kita yang tahu kejadian yang akan datang itu akan terjadi seperti apa ya? Tahu nggak? Tidak. Tidak akan ada yang tahu kecuali Allah. Allah itu tahu apa yang akan terjadi beberapa puluh tahun lagi atau beberapa ratus tahun lagi, itu Allah akan tahu. Karena apa? Allah itu sudah mentakdirkan sedemikian rupa. Gitu. Jadi tidak akan ada yang tahu tuh yang namanya wah besok terjadi apa ya, Bu? Terus kalau yang peramal itu gimana? Bohong? Wallahu alam. Jadi memang hal-hal seperti itu kadang ada, kadang nggak ada. Maksudnya gimana? Jadi hal-hal seperti itu datangnya dari jin dan syaitan yang membocorkan besok akan ada pesawat jatuh. Itu datangnya bukan dari Allah tapi dari jin dan makanya kita harus banyak-banyak percaya sama Allah bahwa segala sesuatu hal yang terjadi itu adalah sepengetahuan dan kehendak Allah sesuai dengan takdir. Jadi nggak ada tuh yang namanya orang itu bisa menyembunyikan. Pun kalian menyembunyikan kebohongan sekecil apapun, Allah tahu nggak? Tahu. Tidak mungkin Allah itu tidak tahu. Bahkan hal-hal yang kalian atau kita semua tidak ucapkan, Allah tahu nggak? Tahu. Itulah yang namanya Al-Alim. Selanjutnya Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Maha memberitahu. Al-Quran sebagai kalam Allah
memberikan informasi atau kisah peristiwa. Kalau kalian lihat di dalam Al-Quran semua sudah jelas apa adanya, apa yang ditadikan Allah itu yang akan terjadi itu apa itu ada semua di situ. Allah sudah menjanjikan bahwasanya segala sesuatu kesedihan pasti akan diikuti dengan kebahagiaan. Segala sesuatu kesulitan yang akan datang pasti akan diberikan kebahagiaan, kemudahan. Itu pasti Allah kasih. Karena apa? Segala sesuatu hal itu Allah itu kasih kesulitan dan kemudahan. Tidak ada yang namanya Allah itu cuma kasih tahu sulitnya aja atau memberikan sulitnya aja, tidak mungkin. Allah pasti akan kasih solusi. Sama halnya penyakit. Allah ciptakan penyakit, Allah ciptakan obatnya. As-Sami yang artinya Allah Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar oleh Allah. Tidak ada satupun suara yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara itu pelan sekali. Pernah nggak kalian gosip atau ngomongin orang lain secara bisik-bisik? Pernah, pasti di antara kita pernah. Kan biasanya tuh kalau misal ngomongin orang lain itu kadang suka bisik-bisik. Al-Basir. Al-Basir memiliki makna maha melihat segala sesuatu. Maha melihat, menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya. Kalau kita sebagai manusia awam atau sebagai manusia biasa, kita bisa nggak ngelihat luar angkasa dengan telanjang mata, bisa nggak? Enggak. Tapi Allah melihat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi hal sekecil apapun yang manusia tidak bisa lihat, Allah bisa lihat. Oke, gitu. Nah, jadi dari poin-poin yang sudah kita bahas, gimana sih Bu cara untuk kita melaksanakan atau mempraktikkan dari Asmaul Husna yang tadi? Yang pertama, perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, kita bisa mewujudkan antara lain dengan apa? Mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan Allah untuk menjelaskan kebenaran. Kita belajar di sekolah dapat ilmu nggak? Sedikit ilmu itu silahkan kalian praktikkan untuk orang lain. Biar apa? Biar bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari. Terus kemudian yang dia apa? Teliti dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu guru. Jadi di sini ditekankan bahwasanya dari Asmaul Husna apa aja tadi? Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir. Dari hal-hal itu Allah tidak pernah mencontohkan yang buruk. Allah mengajarkan segala sesuatu hal yang baik. Asmaul Husna itu artinya apa tadi? Nama-nama Allah yang baik. Maka dari itu gimana caranya? Biar kita bisa menuju Allah. Biar kita nanti bisa ke surganya Allah dengan cara mempraktikkan dari Asmaul Husna. Oke. Sudah selesai materi hari ini. Sebelum penutupan, Bu Lilik akan refleksi sedikit. Bu Lilik akan tanya, dari Asmaul Husna yang kita bahas hari ini, menurut kalian mana yang paling menyentuh hati kalian? Tadi yang dibahas. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Tadi, dari 4 itu. Mana yang menurut kalian menyentuh hati gitu? Yang kena gitu? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Akila, coba. Menurut kamu, mana yang menurut di antara 4 Asmaul Husna itu yang menyentuh di hati? Menurut saya itu Al-Basir, Bu. Karena dari Al-Basir itu kan artinya maha melihat. Nah, dari maha melihat itu kita bisa aja belajar kalau misalnya masa depan tuh jauh banget dan kita bisa melihat apa aja. Kita bisa ngikutin cara Allah. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, tepuk tangan buat Akila. Oke, baik. Pembelajaran kita sudah selesai. Bu Lili pegang LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Yang nanti kita akan sama-sama kerjakan ini. Itu ada di halaman, coba di bab Asmaul Husna buka. Di halaman berapa? Silakan dibuka halaman 45. Kita akan mengerjakan itu. Itu ya. Ini akan kita bahas di minggu depan. Oke. Yang PG. Halaman 45 yang PG. Oke, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Silahkan sebelum kita menyelesaikan pelajaran ini, silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bersiap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.